Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa nih, teman-teman yang belum absen, kita absen dulu nih sebelum kita mulai ceritanya. Kita absen dulu di kolom komentar kalian semua ini dari mana aja. Nah, seperti biasa kita tuh selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua yang lagi nonton ya. Dan kalian juga yang teman-teman kita yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa kalian. Semoga puasa kalian menjadi hikmat dan berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua yang nonton dimanapun kalian berada. Semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, kali ini tuh seperti biasa ada sebuah kisah. Kisah ini tuh sangat menarik. Kisahnya itu menceritakan seorang wanita meninggalkan anak kandungnya demi suami barunya. Gimana ini? Seorang ibu rela meninggalkan anak kandung demi suami barunya. Pasti banyak banget dong dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Nah, kisah ini tuh menceritakan seorang wanita, ibu rumah tangga, sebut saja namanya Dewi. Nah, Dewi ini adalah ibu rumah tangga, anak satu dari seorang suami yang bernama Tio. Hari itu Dewi dan Tio suaminya bertengkar hebat. Padahal usia anaknya sekarang itu ya kurang lebih 4 tahunan. Dia tuh bertengkar hebat sama Dewi, Tio itu. Karena apa? Si Dewi itu kepergok, ketangkep basah. Jalan bareng cowok teman dekatnya itu. Si Tio yang lihat kejadian ini langsung narik Dewi. Langsung disuruh pulang, diseret pulang. Sampainya di rumah diomelin habis-habisan. Ternyata ini yang kamu lakukan selama ini. Main dengan cowok lain, pergi dengan cowok lain, meninggalkan anakmu di rumah sendirian. Ini kelakuan contoh seorang istri, kata si Tio. Iya, memang aku jalan dengan dia, memangnya kenapa? Lagian nggak cuman aku aja kok yang jalan. Emang dulu kamu nggak pernah selingkuh apa mas? Kamu juga pernah selingkuh ya dengan wanita lain. Si Tio memang dulu pernah selingkuh dan ketahuan sama si Dewi. Dan sekarang itu seperti ajang balas dendamnya si Dewi. Memperlihatkan kemesraan dia dengan pria lain di depannya si Tio. Pertengkar hebat antara Tio dan Dewi malam itu. Ini pertengkarannya itu berada di rumahnya orang tuanya si Tio. Orang tuanya Tio yang melihat kejadian ini cuma bisa menggendong cucunya itu pergi menjauh dari orang tuanya sedang bertengkar. Pertengkaran hebat ini semakin memanas. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak perlu diucapkan dilontarkan di antara mereka berdua. Aku udah capek ya mas hidup sama kamu kayak gini. Kamu selalu nuduh aku yang enggak. Baru kali ini aku selingkuh, itu pun cuma teman deket aja mas. Tidak ada niatan selingkuh yang lebih daripada kamu dulu. Aku udah capek hidup sama kamu mas. Kata si Dewi bentak sama Tio. Si Tio itu memang notabene itu punya penyakit jantung. Tiba-tiba setelah mendengarkan kata-kata kasarnya si Dewi, Tio itu sesak nafas. Sesak nafas dan memegangi dadanya. Dia pun terjatuh, duduk di situ. Dewi yang melihat suaminya seperti ini dalam keadaan sakit tiba-tiba langsung panik. Dia nyari obat penenangnya. Obat jantungnya ini punya si Tio suaminya. Dicari tapi nggak ada. Dewi lari cari pertolongan. Akhirnya si Tio dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, si Tio itu langsung ditangani oleh dokter. Tapi umurnya tidak panjang. Hingga esok harinya, di pagi harinya, Tio dinyatakan meninggal dunia. Dewi langsung menangis, terpukul di situ. Dia merasa bersalah atas kejadian semalam. Orang tuanya pun ya cuma bisa bagaimana lagi. Ini sudah terjadi. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tio sudah tidak ada. Apa yang harus disesali lagi? Sekarang cuma bisa mendoakan agar yang terbaik. Semoga Tio diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya seperti itu. Nah, setelah kejadian kepergiannya Tio, Dewi itu menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengurung diri di dalam kamar, nggak mau keluar. Udah beberapa hari nggak mau keluar kamar. Sesekali ibunya si Dewi setelah kepergian si Tio itu, Dewi itu memutuskan pergi dan tinggal di rumahnya orang tuanya aja, nggak mau di rumah mertuanya. Pergilah di rumahnya orang tuanya itu. Sekarang dia mengurung diri di sana. Sesekali dia keluar cuma untuk makan. Itu pun jarang sekali, kadang sehari itu 1 kali. Sampai ibunya itu khawatir dengan kejadian atau dengan keadaannya si Dewi. Hingga suatu hari, udah hampir 1 minggu lebih, mamanya atau ibunya si Dewi itu mengetuk pintu. Dewi, keluar nak. Ini makan bersama saudara-saudaramu yang lain. Keluarlah, kata orang tuanya itu punya Dewi itu. Dewi mikir, apabila nanti dia sakit dan terjadi apa-apa dengan dirinya, si Damar anaknya itu akan hidup dengan siapa? Sekarang tinggal dirinya aja yang berada di sisinya. Ayahnya sudah nggak ada.
Dewi mikir seperti itu. Akhirnya dengan berat hati si Dewi pun keluar kamarnya, ikut makan bareng-bareng sama saudara-saudaranya. Setelah Dewi keluar kamar, membuka pintu kamarnya, pandangan saudara-saudaranya itu akan tuh menyambut, ikut senyum, hingga akhirnya duduk di sana bareng sama saudara-saudara yang makan. Dewi hanya baru makan beberapa suap saja. Tiba-tiba ada bisik-bisikan. Ayahnya tuh ngomong, "Dewi, kamu tuh anak yang kuat. Kamu jangan terlalu berlarut-larut dengan kesedihan dan menyalahkan diri kamu sendiri. Ini sudah jadi jalan takdirnya si Tio, suamimu. Jadi ya kamu harus terima apa adanya. Sekarang tugas kamu hanya berdoa dan merawat anakmu," kata ayahnya si Dewi ini. Dewi yang mendengarkan ayahnya ngomong itu, dia hanya menunduk dan terus makan. Seakan-akan ya tidak mencerna omongan ayahnya itu. Seketika ayahnya itu ngomong, "Ya sudahlah, sekarang nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kamu pikirkan untuk masa depan kamu. Kedepannya mau ngapain dan mau bagaimana. Kapan kamu mau cari pengganti Tio? Kapan kamu mau nikah lagi?" Kata-katanya ayahnya ini langsung setak. Langsung jelek aja, langsung mengena di hatinya si Dewi ini. Ini belum 1 bulan kepergian Mas Tio. Sekarang ayahnya nyuruh Dewi nikah lagi. Ini hatinya di mana? Dewi pun geram, seakan-akan marah. Dia gebrak meja, langsung keluar, langsung pergi, masuk ke kamarnya lagi. Dia sedikit agak tersinggung lah pasti. Kepergian Tio itu belum lama. Sekarang dia disuruh nikah lagi, nyari penggantinya. Emang si Dewi ini nggak punya perasaan, nggak punya hati gitu loh. Tiba-tiba segampang itu mudahnya meninggalkan atau melupakan si Tio suaminya dengan cara yang sedemikian rupa. Dia tuh masih merasa bersalah, sekarang disuruh nyari suami lagi. Dalam benaknya Dewi itu ya berpikir keras. Kenapa orang tuanya malah nyodor-nyodorkan orang lain, disuruh aku nikah lagi. Hingga 1 bulan kemudian Dewi pun beraktivitas seperti biasanya lagi. Dia itu membantu orang tuanya atau membantu usaha keluarganya. Usaha keluarganya itu mempunyai laundry, usaha laundry. Di sana tuh Dewi dan saudara-saudara lainnya itu sering membantu. Kadang nyetrika, kadang ya ikut mencucikan baju atau ya cucian-cucian di sana, di laundry itu. 1 bulan baru bekerja seperti itu. Namun Dewi itu berpikir, kalau kayak gini terus, aku tuh nggak bisa memulai kehidupan baru. Aku pengen kerja di luar aja, benak si Dewi. Hingga suatu hari Dewi itu duduk di taman bersama anaknya si Damar. Udah lama banget Damar tuh nggak keluar jalan-jalan. Diajaklah jalan-jalan ke sebuah taman. Dewi duduk, si Damar itu asik main bola di taman itu. Tamannya itu cukup luas, ada tanah lapang di sana. Dewi duduk di sebuah kursi taman sambil melihat anaknya bermain bola dengan asiknya lari ke sana kemari. Tiba-tiba di sampingnya Dewi pun ada seorang pria duduk di sana. Seakan-akan sedang melihat anaknya juga sedang bermain di sana. Hingga akhirnya ada percakapan-percakapan kecil di sana. Pria itu memulai percakapannya. Mbak juga ngawasin anaknya ya di sini, kata pria itu. Seakan-akan sok kenal dengan dia. Dewi cuma mengangguk aja, nggak ngomong apa-apa. Ya jujur si Dewi itu seakan-akan tuh masih membatasi diri sendiri. Nggak mau tercampur oleh orang lain dulu. Tapi pria itu masih sok asik aja. "Iya mbak, saya juga sering di sini mbak ngelihat anak saya itu sedang bermain. Kadang kalau anak saya bosen, kalau saya libur kerja, saya perginya ke sini. Ya hitung-hitung refreshing lah. Ya sembari mencari waktu bersama anak," kata pria itu. Seakan-akan pria itu tahu bahwasanya Dewi itu tuh nggak ada suaminya. Seakan-akan so akrab aja gitu, nggak takut kalau asalnya nanti suaminya datang atau enggak pria lain datang, itu nggak seakan-akan takut. Pria itu so asik aja terus. Dewi itu tetap aja cuek. Hingga akhirnya Dewi itu ditelepon oleh ibunya. "Dewi, kamu di mana? Ini udah sore loh. Bawa Damar pulang, jangan sampai kemalaman di jalan," kata si ibunya itu. "Iya ma, bentar lagi aku pulang kok. Ini tunggu Damar aja kok, paling udah langsung kita pulang." Akhirnya si Damar itu dipanggil. Nak, ayo nak kita pulang. Udah sore ini, bentar lagi maghrib. Nenek udah nyuruh kita pulang," kata si Dewi. "Ya bentar lagi aja lama, ini masih tanggung. Damar masih pengen main," alasannya si Damar. Tapi si Dewi itu maksa Damar untuk pulang karena takut mamanya tuh pasti marah. Ibunya dia itu pasti marah. Akhirnya Damar pun mau karena dipaksa oleh ibunya itu. Dengan muka sedikit agak masam dan terpaksa pergi di sana. Ditinggallah pria itu sendiri dengan anaknya. Hingga si Dewi pun sampai di rumah. Sana tuh udah ya cukup sedikit agak menjelang maghrib ya. Orang tuanya Dewi itu khawatir kalau si cucunya si Damar itu maghriban di jalan. Karena orang tuanya tuh masih
punya kepercayaan bahwasanya anak kecil nggak boleh di luar saat menjelang maghrib. Pamalilah seperti itu. Katanya orang tuanya itu masih percaya seperti itu. Hingga akhirnya masuk, si Dewi dimarahin. Nah setelah dimarahin, si Dewi pun masuk ke kamarnya. Mandi bersama si Damar. Sekalian mandi bareng. Si Dewi pun mandinya nggak inget waktu. Sambil bermain sama anaknya, bermain busa. Hingga akhirnya mamanya Dewi pun marah-marah lagi. Udah, jangan kelamaan mandi, nanti masuk angin si Damar. Udah. Akhirnya seperti itu. Di meja makan, pertanyaannya masih sama lagi. Seakan-akan Dewi disudutkan dengan beberapa pilihan pria yang sudah dipilihkan oleh orang tuanya. Dewi pun sedikit agak stres dengan seperti itu. Udahlah mah, udahlah pak, nanti lagi. Aku tuh masih belum mau buka hati buat pria lain mah. Aku masih pengen sendiri ngurusin si Damar, kata si Dewi. Hingga esok harinya si Dewi itu dengar kabar bahwasannya ada sebuah pabrik yang membuka lowongan pekerjaan. Dewi pun ingin daftar di sana. Tapi kabar-kabarnya itu hanya orang-orang beruntung aja yang bisa masuk ke perusahaan itu. Nggak segampang orang bisa masuk ke sana. Tapi ya namanya coba-coba, Dewi ingin coba-coba ke sana. Siapa tahu rezekinya. Dan benar saja sampai di sana Dewi ditolak. Dewi ditolak dengan alasan ya inilah, itulah. Katanya dia udah punya anak. Ya karena Dewi itu ya menurut umur ya sudah cukup matang. Kadang perusahaan itu lebih milih orang-orang yang daun muda, baru lulus kuliah, baru lulus sekolah. Itu yang dipilih-pilih, masih punya semangat dan power. Sedangkan si Dewi itu ya umurnya juga udah cukup matang. Jadi ya jadi pemikiran tersendiri. Hingga akhirnya waktu dia keluar gerbang, terlihat sosok pria yang kemarin ia temui di taman. Loh, Mbak, daftar kerja di sini juga, kata pria itu. Iya mas, jawab cuek Dewi. Oh, diterima enggak? Enggak mas, kayaknya belum rezeki saya. Ya udah sini mas, saya bantuin ya. Ternyata pria itu tuh bekerja di dalam, bekerja di perusahaan itu. Hingga akhirnya pria itu minta nomornya si Dewi. Sini mbak, aku catat nomornya aja. CV-nya saya pegang. Nanti apabila mbak diterima, saya telepon mbak. Ya Dewi pun nggak punya pilihan lain. Dewi itu pengen cepet-cepet kerja. Pengen tinggal sendiri, nggak gabung sama orang tuanya. Pengen fokus ngurusin Damar gitu loh. Akhirnya ya coba-coba, ya udah deh nggak apa-apa. Dikasih kontak nomor HP-nya, lalu dikasih CV-nya ke pria itu. Ya udah ya mbak, nanti kalau udah diterima, kalau ada kabar saya langsung ngabarin mbak. Ya mas, terima kasih ya, saya tunggu kabarnya. Akhirnya mereka pun berpisah. Tidak nunggu lama setelah itu, kejadian itu. Si Dewi itu ditelepon sama si pria itu. Katanya disuruh masuk kerja 2 hari lagi. Seakan-akan kabar gembira buat si Dewi yang ya masih bingung gitu loh. Masih bingung dengan kehidupannya. Akhirnya si Dewi diterima kerja 2 hari kemudian. Kerjalah di sebuah pabrik, di pabrik itu. Dewi masih bingung dengan pekerjaannya, masih bingung dengan lingkungannya, masih bingung dengan teman-teman kerjanya, dengan timnya, masih bingung. Tapi dengan adanya pria itu yang membantu dia mengadaptasi, membantu pekerjaannya, membantu segala apa yang masih Dewi bingungin gitu. Pria itu selalu membantu. Akhirnya mereka pun dekat. Seakan-akan pria itu menjadi penolong si Dewi. Seakan-akan menggantikan pikiran dan hatinya tentang Tio suaminya yang dulu tergantikan oleh sosok pria ini. Sebut saja pria ini bernama Yuda. Nah, Mas Yuda ini sering membantu si Dewi dalam pekerjaannya. Kedekatan mereka itu ya sering chattingan, sering ketemu makan bareng waktu kerja. Pokoknya kayak gitulah, sering bertemu banget. Hingga akhirnya kedekatan mereka itu seakan-akan sudah kayak pacaran gitu. Saling ketergantungan satu sama lain. Hingga akhirnya pada suatu hari, si Yuda itu menyatakan perasaannya kepada si Dewi. Mereka tuh udah saling kenal bahwasannya Yuda itu adalah seorang duda dan si Dewi adalah seorang janda. Akhirnya si Yuda itu ya mengungkapkan perasaannya. Dewi, sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Mau nggak kamu tuh jadi istri aku? Kita hidup bersama menjadi seorang keluarga, kata si Yuda mengungkapkan. Jujur mas, aku tuh masih trauma dengan hubungan keluargaku dulu. Tapi ya, apabila mas benar-benar serius, datang ke rumah, ngomong sama orang tuaku, ingin menikahiku, kata si Dewi. Ya Yuda itu memperlihatkan keseriusannya. Dia ingin menikahi seorang Dewi gitu loh. Akhirnya, Yuda itu memperlihatkan keseriusannya. Dia itu ingin benar-benar ingin menikahi seorang Dewi. Akhirnya Dewi pun pulang. Ingin ngomong ini, ingin musyawarahkan hal ini kepada orang tuanya sebelum Yuda itu datang. Benaknya seperti itu. Tapi kala itu saat si Dewi pulang kerja, orang tuanya sudah pada istirahat di kamarnya masing-masing. Rumah ke dalam keadaan sepi karena si Dewi itu pulangnya ya sedikit agak larut malam. Nah akhirnya Dewi pun nggak bisa ngomong apa-apa. Yaudahlah nunggu besok pagi aja. Dewi pun bersih-bersih
ganti baju, dan hendak ingin tidur. Tapi sebelum Dewi tidur, tiba-tiba ada ketukan pintu dari luar. Siapa yang bertamu malam-malam seperti ini? Dalam benaknya Dewi, kok ada ketukan pintu dari luar? Dibukalah pintu, ternyata adalah ada ibu mertua dan ayah mertuanya datang. Dia ingin bertamu. Jujur aja Dewi itu kaget. Ada angin apa nih ibu mertua dan ayah mertuanya datang? Akhirnya Dewi pun bersalamat, seakan-akan menyambut kedua orang tua itu. Disuruhlah masuk dan duduk. Kebisingan ini terdengar oleh ibunya Dewi sama ayahnya Dewi. Hingga akhirnya ibunya Dewi pun keluar dengan ayahnya menyambut tamu itu, orang tuanya almarhum Tio. Salaman-salaman, akhirnya orang tuanya bikin teh sama sedikit cemilan buat mereka ngobrol. Ngobrol, akhirnya orang tuanya si Tio atau mertuanya si Dewi ini tiba-tiba celingukan mencari si Damar. Katanya kangen dengan Damar. Mana Damar kok nggak kelihatan? Di mana dia? Dewi mengungkapkan bahwasanya si Damar sedang istirahat tidur. Dia udah tidur, Bu, kata si Dewi. Bolehkah aku masuk untuk melihat cucuku itu? Ya wajar saja. Orang tuanya si Tio ini itu cuma punya anak Tio. Tio itu cuma anak satu-satunya, anak semata wayang. Jadi ya tidak ada harapan lain selain si Damar sebagai penerusnya. Akhirnya si Dewi pun menuntun atau mengarahkan orang tuanya si Tio ini untuk ke kamarnya si Damar. Terlihat Damar sedang tidur pulas. Orang tuanya tuh langsung naik ke kasur sambil mengelus kepalanya si Damar. Sesekali mencium kening cucunya itu karena kangen, rindu. Nah setelah itu mereka keluar ngobrol lagi. Maksud kedatangan saya ke sini itu ingin ngambil Damar. Ingin Damar itu tinggal bersama saya aja, kata orang tuanya Tio. Saya tuh kangen. Nah kalau kangen saya harus ke sini itu terlalu jauh. Gimana kalau Damar itu tinggal bersama saya saja, kata orang tuanya Tio. Jujur itu ya sedikit agak gimana ya. Orang tuanya kan si Dewi, ibunya kan si Dewi. Terus gimana gitu loh kalau Dewi nggak sama si Damar? Seakan-akan Dewi itu mau protes tapi nggak punya kuasa gitu. Akhirnya ayahnya si Dewi pun ngomong, ya begitu juga dengan kami Pak, Bu. Gimana kalau saya kangen? Pasti kami juga jauh dong ke rumahnya Ibu. Seakan-akan orang tuanya si Dewi itu mewakili si Dewi ngomong. Nanti kalau kangen gimana? Saya juga jauh ke sananya. Kayak gitu, pengen protes tapi nggak bisa protes. Akhirnya diwakili oleh orang tua. Iya gimana lagi lah Pak. Kan di sini itu udah rame orang. Kalau di rumah saya kan cuma saya berdua aja sama istri saya. Gimana kalau Damar hidup dengan saya aja, dengan kami? Ya sesekali Ibu kalau sama Dewi pengen datang ke sana ya datang aja. Kami dengan senang hati membuka pintu untuk kalian semua, kata orang tua. Akhirnya orang tuanya Dewi itu nggak mau banyak ribet gitu loh. Nggak mau ya mempermasalahkan urusan ini. Nggak mau memperpanjang masalah. Akhirnya ya udah deh nggak apa-apa. Dewi pun berpikir, ya juga ya. Kalau Damar di sini nggak ada yang ngurus, pada sibuk kerja masing-masing. Aku juga lagi fokus cari uang buat si Damar, kata si Dewi. Apalagi si Dewi punya rencana ingin menikah dengan si Yuda. Akhirnya Dewi memutuskan ya menyetujui bahwasanya Damar itu ikut mertuanya aja. Hingga akhirnya orang tuanya atau ya mertuanya si Dewi ini nginap semalam di rumahnya Dewi, dan besok paginya si Damar dan mertuanya itu pergi pulang. Emang si Damar sama si mertuanya itu lengket, deket gitu loh. Jadi si Dewi itu ya merasa ya nggak apa-apa deh, relain aja, merasa lega lah pokoknya. Hingga suatu hari entah angin apa tiba-tiba orang tuanya si Dewi, ibunya si Dewi itu sakit hingga dibawa ke rumah sakit. Dia pun bingung. Di sana yang ngurusin, yang membantu saat di rumah sakit itu malah Yuda. Yuda yang ikut perhatian. Nah si Dewi itu nangis di pelukannya si Yuda. Ia takut kehilangan orang tuanya itu, ibunya itu. Karena ya satu-satunya orang tua yang mengerti dia, yang tahu perasaan dia ya ibunya itu. Nggak ada orang lain yang bisa mengerti perasaannya si Dewi. Dia nangis di sana. Si Yuda cuma bisa menepuk punggungnya sambil bilang, sabar. Nggak akan terjadi hal apapun kok, kita doakan yang terbaik untuk ibumu, kata si Yuda. Bener, firasatnya si Dewi bener. Ternyata ibunya sakit dan meninggal di rumah sakit. Hatinya begitu hancur, udah nggak ada lagi orang yang ngertiin dia, yang bisa ngerti dia. Ibunya udah nggak ada. Sekarang cuma satu-satunya mengerti dan perhatian dengan si Dewi itu hanyalah Yuda aja seorang. Setelah kepergian orang tuanya, ia sedikit agak terpukul lah si Dewi. Terpukul. Akhirnya dia mengutarakan perasaannya kepada ayahnya. Ayah, aku pengen ngomong sesuatu dengan ayah. Aku ingin menikah dengan Yuda, pria yang tempo dulu nolongin ibu di rumah sakit.
Aku udah deket dengan dia dan sekarang aku dengan dia ingin merencanakan pernikahan kami. Kata si Dewi mengutarakan perasaannya atau keinginannya kepada ayahnya. Ibumu baru saja pergi, nak. Sekarang kamu ingin menikah. Ayah belum siap dengan semua ini, kata ayahnya. Lah bukankah ayah yang dulu nyuruh saya untuk segera menikah setelah kepergian Mas Tio? Kenapa sekarang aku mau nikah malah ayah seakan-akan ragu dan tidak setuju? Ada apa ini? Pokoknya ayah belum siap aja. Sedikit agak berdebat mereka di sana. Sedikit agak membingungkan. Ayahnya dulu nyodor-nyodorin beberapa pria untuk dinikahi, untuk menikah dengan si Dewi. Sekarang Dewi mau menikah malah seakan-akan ayahnya nggak mau dan nolak. Ini sedikit agak bikin emosi si Dewi. Dewi pun pergi ke kamarnya. Keesokannya bilang sama Yuda bahwasanya ayahnya belum memberikan kepastian, memberikan respon. Tapi si Dewi tidak sampai di situ saja. Dewi terus ngomong lagi sampai akhirnya ayahnya itu ya pasrah. Ya udah, kalau kamu mau nikah, nikah aja, tapi sederhana aja. Ayah nggak mau ribet-ribet, nggak ada ibumu di sini. Ayah juga sibuk dan pusing mikirin pekerjaan. Kalau kamu mau nikah, nikah aja sederhana, yang penting sah, kata ayahnya itu. Akhirnya Yuda dan si Dewi menikah dengan acara yang sederhana mungkin. Hanya didatangi beberapa teman dan beberapa saudara-saudaranya aja. Pokoknya sederhana lah di rumahnya. Nah, setelah pernikahan yang sederhana ini, orang tuanya si Dewi itu dan saudara-saudara yang lain itu seakan-akan ya senyumnya senyum terpaksa. Seakan-akan tidak rela bahwasanya si Dewi itu menikah lagi. Karena dia tahu semakin banyak orang yang hadir di kehidupannya, mereka semakin ribet keluarganya. Itu yang dipikirkan oleh keluarganya si Dewi. Dia tuh nggak mau nambah-nambah orang lagi. Makin ribet, makin sulit. Kehidupannya sekarang aja lagi sulit-sulitnya, sekarang malah tambah orang. Pikirannya seperti itu. Dewi itu tahu bahwasanya keluarganya itu sedikit tidak agak setuju dengan kehadirannya si Yuda. Akhirnya si Yuda dan si Dewi itu memutuskan bahwasanya apa kita pergi ke Jakarta aja ya? Kita merantau aja. Yuda ngomong kayak gitu. Aku tuh punya channel teman di sana yang bisa membantu kita. Ada 2 pekerjaan di sana. Siapa tahu kita bisa bekerja di sana, kita memulai hidup baru, dan kita bisa tinggal di sana. Kita meninggalkan semua apa yang ada di sini, kata si Yuda. Terus bagaimana dengan anakku? Terus bagaimana dengan nasib si Damar? Pasti aku akan jarang sekali bertemu dengan si Damar. Masalah anakmu nanti kita bisa bicarakan lagi. Kita bisa pulang sesekali ke sini untuk bertemu dengan anakmu itu. Lagian anakku juga udah aku titipin ke istriku yang dulu. Memang si Yuda itu punya anak dan sekarang anaknya dititipin kepada istrinya. Karena dia tahu bahwasanya nanti apabila ada anak di antara Yuda dan Dewi itu malah jadi masalah. Akhirnya ditinggal di istri yang lama. Dan ngomong sama si Dewi bahwasanya nanti apabila kita udah di Jakarta, udah tinggal di Jakarta, sesekali kita akan datang untuk menjenguk si Damar, anaknya si Dewi. Si Dewi pun nggak punya pilihan banyak. Di sini pun seperti seakan-akan menjadi beban orang tuanya. Terus kalau mau keluar, tinggal di mana? Cuma satu-satu pilihannya, si Dewi sama si Yuda itu pergi ke Jakarta, tinggal di sana, cari kerja di sana, dan sesekali pulang ke desa untuk menengok si Damar. Si Dewi pun akhirnya setuju pergi ke sana. Nah, saat perjalanan, Dewi kan sama Yuda itu pergi ke Jakarta naik kereta. Saat perjalanan itu gusar si Dewi, bimbang, bingung. Ia akhirnya melepaskan semuanya, melepaskan masa lalunya bersama keluarga, melepaskan si Damar, melepaskan si Tio, mantan suaminya yang sudah meninggal. Ia meninggalkan semua kenangan-kenangan itu di desa dan sekarang akan pergi ke Jakarta membuka kehidupan baru. Seakan-akan ya sedikit agak bimbang dan cemas. Tapi si Yuda mencoba untuk ya menenangkan si Dewi, untuk mencoba menenangkan, memastikan bahwasanya semua akan baik-baik saja di sana. Hingga akhirnya si Dewi itu sampai di sana bersama si Yuda. Sampainya di sana, si Yuda langsung mencari kontrakan untuk mereka tinggal sementara. Dewi tinggal bersama Yuda. Di sana itu ya suasananya baru, adaptasi lagi. Hingga suatu hari si Yuda itu memperkenalkan tempat kerjanya si Dewi. Ternyata 2 tempat kerjanya itu diwajibkan Dewi yang harus bekerja. Aku akan mengawasi atau ya sedikit adaptasi di rumah dulu, di kontrakan dulu, kamu yang kerja. Nanti kamu saya antar jemput, kata si Yuda. Jujur si Dewi itu sedikit agak kecewa. Kenapa Yuda malah suaminya malah di rumah dan aku yang harus bekerja? Tapi mau gimana lagi? Yuda itu kalau diomongin debat dengan si Dewi itu kasar, bikin si Dewi takut. Nggak ada pilihan lain, akhirnya Dewi pun nurut bekerja. Bekerja di 2 tempat dalam 1 hari, full kerja terus hingga pulang larut malam. Setiap pulang larut malam si Dewi itu memergoki si Yuda sedang asik main kartu dengan temannya di depan kontrakan. Cuma sambil bilang, udah pulang sayang. Kayak gitu doang.
Ini si Yuda itu memang brengsek banget loh. Nyuruh istrinya kerja malah dia asik main kartu. Hingga akhirnya Dewi yang udah muak, capek, itu berpikir, apakah ini penyesalanku? Meninggalkan anakku, meninggal orang tuaku, meninggalkan kampungku, meninggalkan masa laluku demi pria yang seperti ini. Aku jadi babu di kota untuk menghidupi dia dan menghidupi diriku sendiri. Dia nggak mau kerja, suamiku tidak mau kerja, malah aku yang seperti ini. Jadi capek sendiri, kata si Dewi. Dewi pun ya akhirnya menjalani hidupnya seperti ini bertahun-tahun. Hingga akhirnya dia merasakan penyesalan yang begitu kuat. Dia pun udah jarang lagi pulang ke kampung. Bahkan nggak pernah pergi ke kampung untuk menengok anaknya. Janji-janji yang dulu Damar keluarkan itu nggak ada. Sesampainya di Jakarta, sesampainya di kota, Yuda udah berubah drastis. Suaminya yang baru ini udah berubah drastis. Udah jadi kasar, menjadikan si Dewi ini babu, kerja seharian demi menghidupi dia. Hingga akhirnya sekarang hanya tinggal penyesalan si Dewi semata. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang rela meninggalkan anak kandungnya demi pria atau suami barunya yang kurang ajar ini. Nah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah, nilai-nilai penting dan manfaat di dalamnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang ingin komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk channel Fakta Kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, kalian juga ya siapa tahu punya cerita-cerita unik, cerita-cerita menarik yang hampir mirip dengan cerita ini atau cerita yang dulu. Wah, itu kalian bisa kirimkan lewat WA atau Instagram di bawah ini. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video berikutnya dari Fakta Kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.